kalau kita menyimpan janji Tuhan, maka hidup kita semakin optimis karena kita dijanjikan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang tidak pasti. Shalom Good Readers, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dan bersyukur Tuhan memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa beraktivitas. Kita lanjutkan Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan yang ke-16. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini pemazmur mengangkat muda, orang muda. Wah, orang muda pada masa ini gitu ya, baik itu pemuda, remaja dan seterusnya gitu ya. Ini semakin sulit untuk bisa menjaga kehidupannya tetap bersih karena godaannya banyak banget. Baik dari itu Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya media sosial yang lainnya, itu isinya itu tentang godaan-godaan dunia gitu ya. Jadi memang hidup pada masa-masa ini, baik itu muda maupun yang tua juga, itu godaannya banyak banget gitu ya. Sehingga kita perlu menjaga di kehidupan kita. Dan pemazmur menyampaikan hal ini. Bagaimana sih supaya kita menjaga hidup kita? Setidaknya ada 3 hal yang saya temukan ya di bagian Mazmur ini. Yang pertama adalah hati yang selalu mencari Tuhan. Di ayat yang ke-10. Good Readers, ini penting banget loh. Bagaimana bisa menjaga kehidupan kita adalah hati yang mencari Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Tuhan sih nggak kemana-mana, betul, di situ-situ saja, nggak kemana-mana. Tetapi apakah channel kita, gitu ya, channel antena kita ini, ataupun signalnya kita, itu adalah mencari wifi-nya Tuhan, gitu ya. Jadi segala perkataan, tingkah laku kita, dan semuanya itu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bisa jatuh ke dalam dosa, karena memang hati dan pikiran kita sedang tidak mencari Tuhan, tidak terkoneksi dengan wifi-nya Tuhan. Kita lagi terkoneksi dengan wifi duniawi. Sehingga yang kita Google, kita search itu adalah hal-hal duniawi. Nah, ini dia. Makanya hidup kita menjadi cemar. Nah, yang pertama, hati yang selalu mencari Tuhan supaya hidup kita terjaga. Yang kedua, hati yang selalu menyimpan janji Tuhan, ayat yang ke-11. Ini penting banget menyimpan janji Tuhan, bukan janji-janjinya percintaan begitu ya, bukan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu selalu ditepati oleh Tuhan. Dia tidak pernah berkata A, B, C, D, beda berubah-berubah, tidak. Dan yang kedua, kalau kita menyimpan janji Tuhan, maka hidup kita semakin optimis karena kita dijanjikan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang tidak pasti. Jadi bagaimana hidup kita terjaga adalah bagaimana kita memegang janji Tuhan yang bisa mempengaruhi hidup kita. Karena janji Tuhan itu sesuatu yang pasti. Maka hidup kita bisa terjaga dari pencemaran gitu ya, ataupun dari dosa gitu ya. Yang ketiga adalah merenungkan dan mengamati titah, ayat yang ke-15. Ini penting sekali Good Readers. Karena apa? Orang yang bisa menjaga kehidupannya adalah orang yang merenungkan dan mengamat-ngamatin. Artinya apa? Dia tidak hanya sekedar merenungkan firman Tuhan, tetapi bisa melakukannya dengan kehati-hatian. Tidak sembrono, tidak cepat-cepat, dan seterusnya. Sehingga hidupnya terjaga. Kebayangkan kalau kita hidupnya itu selalu tersandung gitu ya. Artinya kenapa sih kita tersandung? Sederhana sekali. Karena kita nggak hati-hati. Kita nggak melihat-lihat jalan, asal main jalan, gedabruk aja, jatuh, selesai. Bukankah kita seringkali mengalami hal ini, Good Readers? Oleh karena itu pada hari ini kembali lagi ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga kelakuan kita supaya bersih. Setidaknya 3 hal, hati yang selalu mencari Tuhan, hati yang selalu menyimpan janji Tuhan, dan merenungkan, mengamat-ngamati firman Tuhan. Sehingga pada hari ini, hidup kita selalu terjaga untuk tetap benar dan bersih. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.